Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Hadi Hidayat, BP 1910111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen HAM di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke dalam instrumen HAM internasional. Instrumen HAM internasional adalah instrumen atau peraturan HAM yang berlaku mendunia. Semua negara yang sudah mengakui harus melaksanakan semua yang disepakati. Instrumen dibuat atas dasar kesepakatan bersama dalam rapat internasional. Instrumen HAM internasional sama dengan perjanjian asas perjanjian internasional. Yang pertama, kita masuk ke dalam piagam PBB. Piagam PBB dianggap sebagai instrumen HAM yang pertama di dunia dan cakupan internasional banyak diakui negara, meskipun isinya masih umum dan tidak spesifik menjelaskan tentang HAM. Namun piagam ini ditandatangani dengan mengakui kedaulatan banyak negara di dunia, di mana kemerdekaan merupakan salah satu bagian dari HAM. Pasal 6 Piagam PBB sendiri menyatakan bahwa Dewan Sosial dan Ekonomi akan membentuk panitia di lapangan ekonomi dan sosial untuk menunjukkan hak asasi manusia dan panitia-panitia lainnya jika diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang kedua, yaitu Universal of Declaration of Human Rights. Deklarasi ini disusun oleh Eleanor Roosevelt sebagai ketua wanita pertama Komisi HAM di PBB. Berisi 30 pasal yang mencakup seluruh hak asasi manusia, termasuk hak asasi pribadi, hak anak, dan hak wanita. Kekurangan dari deklarasi ini adalah belum mencakup terbentuknya lembaga hukum yang menangani seandainya terjadinya pelanggaran di suatu negara. Yang ketiga ada instrumen HAM atau konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Indonesia sendiri mengakui hukum internasional tentang HAM dengan cara meratifikasinya. Ratifikasi biasanya ditegaskan dalam bentuk tab MPR dan dalam bentuk UU. Beberapa instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi. Yang pertama ada Konvensi Internasional tentang Anti-Apartheid yang banyak terjadi dalam bidang olahraga. Anti-apartheid ini adalah politik yang membedakan hak antara orang yang memiliki kulit putih dengan orang yang memiliki kulit hitam. Konvensi diratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 43 tanggal 26 Mei 1993. Selanjutnya kita masuk ke dalam instrumen HAM nasional, yaitu yang pertama ada isi dan batang tubuh UUD 1945. Dalam isi dan batang tubuh UUD 1945, Indonesia sudah secara lengkap dan terperinci mengatur tentang HAM. Misalnya tentang hak persamaan atas kedudukan di mata hukum. Yang kedua ada hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang ketiga ada hak dalam memilih agama. Ada hak dan kewajiban membela negara. Ada hak mendapatkan pengajaran yang layak. Hak untuk memajukan kebudayaan nasional. Yang kedua kita masuk ke dalam tab MPR. Tab MPR umumnya berisi tentang penjelasan atau hal yang penting yang tidak terdapat dalam UUD 1945. Salah satu tab MPR yang diterbitkan tentang HAM adalah nomor 17 tahun 1998. Isinya memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang hak asasi manusia. Yang kedua, memberi izin untuk meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional. Yang ketiga, dalam ketetapan MPR ini mencakup 10 hak, yaitu hak untuk berkeluarga, mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak atas menjalankan kewajiban dan hak atas perlindungan. Yang ketiga ada undang-undang yang paling lengkap adalah UU nomor 39 tahun 1999. Undang-undang ini berisi tentang pengakuan terhadap berbagai konvensi internasional tentang HAM. Selanjutnya undang-undang ini mengatur berbagai hak yang belum diatur secara detail oleh instrumen HAM lainnya. Yang keempat ada peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Ada berbagai contoh instrumen HAM di Indonesia yang mencakup peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Salah satunya yang disebutkan di atas yaitu Kepres dan Perda yang meratifikasi sejumlah konferensi internasional. Perpu dan Kepres ini pada dasarnya mengatur pelaksana HAM di Indonesia dan lembaga yang menjalankan tugas tersebut. Demikian macam-macam instrumen HAM di dunia dan di Indonesia.
Jika terdapat kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.